Halo, hari ini saya akan merekomendasikan buku tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kebayang nggak sih kita sebagai umat Muslim penasaran bagaimana kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak masih kecil sampai beliau meninggal? Karena perilaku dan budi pekertinya sampai saat ini kita disarankan untuk mencontohnya, menirunya, karena beliau memiliki akhlak yang paling sempurna. Siapa sih sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana kita bisa mengenal beliau sementara kita tidak pernah bertemu? Kita cuma baca Al-Quran, mendengar sunnah-sunnahnya, kemudian mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan mengapa beliau meski sudah tidak ada, tapi pengikutnya masih tetap bertambah setiap tahunnya. Bahkan salah satu penulis tentang 100 tokoh berpengaruh di dunia, karya Michael H. Hurt, Nabi Muhammad SAW ditempatkan sebagai tokoh nomor 1 di dunia yang pengikutnya tetap bertambah dan terus bertambah. Nabi Muhammad SAW mendapat peringkat pertama dalam 100 orang paling berpengaruh di dunia dalam buku berjudul The 100 A Ranking of the Most Influential Person in History. Dalam bahasa Indonesia berarti 100 peringkat orang paling berpengaruh dalam sejarah. Penempatan Nabi Muhammad SAW sebagai peringkat pertama tentunya memiliki alasan yang begitu kompleks. Fakta menarik buku ini adalah penempatan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling berpengaruh di dunia ditulis oleh seorang Jewish atau tokoh non-muslim itu sendiri. Nah, kita sebagai umat Islam, masa tidak ingin tahu bagaimana kehidupan Nabi kita sebelumnya? Maka buku berjudul Muhammad Sang Yatim, penulisnya Profesor Dr. Muhammad Samet Sahid, buku ini ditulis dengan secara ilmiah, komprehensif, dan bahasanya sederhana. Buku ini menaruh sebagian besar pada tingkat budi pekerti Rasulullah SAW, yang mana beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Buku ini setebal 588 halaman. Dipaparkan secara valid bagaimana kehidupan beliau sejak baru dilahirkan. Ayah beliau meninggal saat Nabi Muhammad SAW di dalam kandungan. Dan pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya meninggal. Lalu siapa yang mendidik Nabi tumbuh menjadi pribadi yang sangat berpengaruh di kota Arab? Bahkan Nabi sendiri tidak bisa membaca dan tulis, tapi mampu mengadakan perubahan pada bangsa Arab pada waktu itu, di mana mereka punya kebudayaan, peradaban yang tinggi. Kok bisa seorang anak yatim yang tidak memiliki modal apa-apa mampu merubah tatanan Arab yang begitu kokoh dan kuat? Pada saat itu, bangsa Arab dikenal dengan kejahiliahannya. Ketika beliau mengatakan sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengaku sebagai Rasul, tentu orang-orang pada saat itu tidak percaya. Mana mungkin seorang anak yatim yang tidak punya siapa-siapa mengaku sebagai Nabi? Lalu Rasulullah SAW meminta kepada seluruh bangsa Arab pada waktu itu untuk meninggalkan sembahan mereka, yaitu Lata dan Uzza. Untuk membuktikan kenabiannya, orang-orang Arab ini meminta mukjizat kepada Nabi, sebagaimana mukjizat yang diturunkan kepada setiap Nabi sebelumnya. Karena biasanya Nabi selalu punya mukjizat yang nyata, seperti dapat membelah lautan, tongkat menjadi ular, atau api yang menjadi dingin.
Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Meski aku turunkan mukjizat, orang-orang Arab itu tetap tidak akan percaya." Karena sebenarnya mukjizat Nabi Muhammad SAW turun di saat genting, di mana kondisi Nabi Muhammad sudah ikhtiar sampai pada titik terendah. Barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizatnya. Saat itu Nabi bersembunyi di dalam gua dari kejaran orang-orang Arab yang ingin membunuhnya. Nabi dan Abu Bakar masuk ke dalam gua, dan di pintu gua itu terdapat sebuah sangkar burung merpati atau sarang merpati dan sarang laba-laba, yang mana pada saat orang Arab mengejar dan mendekati pintu gua tersebut, mereka mengatakan bahwa apabila ada orang yang masuk ke dalamnya, maka burung merpati ini pasti pergi, atau sarang laba-laba ini pasti hancur. Kemudian berlalulah mereka meninggalkan Nabi yang dekat sekali dengan mereka pada saat itu. Banyak kisah teladan yang dicontohkan Nabi kepada umatnya pada masa itu yang sampai saat ini kita bisa menirunya. Nabi datang kepada bangsa Arab yang sangat jahiliyah dengan bertujuan untuk menyempurnakan akhlak mereka yang sangat tidak terpuji. Pada waktu itu bangsa Arab malu apabila melahirkan anak perempuan, karena pada saat itu anak perempuan tidak memiliki harkat martabat seperti saat ini. Anak perempuan tidak memiliki hak seperti layaknya anak laki-laki. Maka anak perempuan yang dilahirkan kebanyakan dikubur karena keluarganya malu. Hal paling mencolok dari buku ini adalah menjadi nabi tidak serta-merta semua urusannya dimudahkan. Dalam buku ini diceritakan Nabi berjuang bersama sahabat sampai titik terendah. Barulah Allah akan membantu mereka. Ini mengajarkan kepada kita untuk terus ikhtiar sampai pada titik terlemah. Barulah Allah akan memberikan bantuan. Buku ini mengajarkan pada kita bagaimana berjuang dan berikhtiar demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Buku ini menceritakan pada kita kehidupan Rasulullah SAW pada masanya. Bagaimana perilaku beliau, kehidupan beliau, pribadinya, yang sampai saat ini menjadi sunnah. Dan yang paling luar biasa, wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW tidak lekang dimakan waktu. Al-Quran. Wahyu itu sampai saat ini pembuktiannya masih sangat akurat. Beruntunglah kalian yang menjadi pengikut Allah dan Rasul-Nya.